Mereka yang memahami tentang hakikat diri pasti melihat dari mata batinnya. Wanita hebat itu adalah Bunda Camana. Betul, betul, betul. Ibu itu pesan biasanya, kamu jangan pernah ngomong, nak, kalau tidak duduk dulu. Nah, di depan biasanya kalau kita nanya di depan tetangga, di rumah tetangga, di sana kan tidak ada kursi. Iya. Kita duduk di bawah, Pak. Duduk di bawah baru nanya. Kembali kita di channel Gian Channel. Ini bukan mata batin. Jadi ini bukan mata batin ya. Ini bukan mata batin. Ini adalah kawan saya. Dia juga adalah adik saya. Keluarga saya juga. Nama beliau adalah Eko Agung Suprianto. Luar biasa ini. Beliau tadi datang ke rumah saya. Cerita-cerita, lalu kemudian di rumah pun saya tidak ada aktivitas lain, akhirnya saya datang berkunjung ke rumahnya dia nih, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol lah. Nah, kebetulan hari ini kita ada di rumahnya beliau. Ini di posisinya di mana nih? Di Dusun Lemutua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang. Lemutua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang. Jadi ini di Pulau Limandar juga ya. Ini tetap di Pulau Limandar, kemudian ini di Sulawesi Barat. Nah, ini ngobrol-ngobrol persoalan ngulik sejarah lah sedikit-sedikit tentang kebudayaan yang ada di Pulau Limandar, kemudian terus sebelum sebelum sejarah itu peradaban-peradaban yang terjadi di Pulau Limandar itu sebelumnya itu berasal dari mana gitu kan. Biar orang juga ngerti bahwa Pulau Limandar itu sebenarnya mempunyai sejarah yang luar biasa. Jadi mungkin sedikit ada pengetahuan tentang sejarah Pulau Limandar ini, bisa diceritakan mungkin? Gimana? Oke ya. Sambil santai, sambil minum. Secara pribadi saya ini orang yang sangat mencintai tanah Mandar. Ya. Sekalipun saya lahir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Karena takdirlah sehingga saya bisa hadir di Jazirah Mandar ini karena ikut orang tua, salah satu. Mengingat eksistensi budaya dan sejarah Mandar itu penuh dengan tanda kutip hal mistik. Saya merasa bahwa kelahiran jati diri saya itu berada di tanah Mandar. Ya. Karena aura-aura positif itu saya dapatkan banyak di Mandar. Tentu hal ini kita tidak bermaksud menggurui para sejarawan, para budayawan, para seniman yang lebih memahami silsilah kebudayaan di Mandar. Namun kami mencoba mengambil sebuah kesimpulan dari para pelaku, sumber daripada sejarawan-sejarawan yang biasa kami dapatkan, bahwa di Mandar itu kesan pertama yang saya dapatkan adalah sebuah wilayah yang termasuk luas, yang di dalamnya erat sekali dengan kekuatan bersatunya 7 kerajaan yang ada di wilayah pesisir dan 7 kerajaan yang ada di wilayah betul. Dan hal ini juga yang membuat Mandar besar itu karena komitmen daripada si Pak Mandar itu ada. Perlu dipahami bahwa si Pak Mandar itu secara umum bisa diartikan saling menguatkan. Ya. Bagaimana jadinya kalau dalam suatu wilayah satu kerajaan dengan kerajaan lain yang mungkin secara de facto dan jure itu agak berbeda, tetapi mereka mampu membuat komitmen untuk saling menguatkan,
bukan saling bermusuhan. Nah, itulah yang terjadi di Afdeling Mandar. Betul. Kemudian berkaitan dengan keberadaan Mandar itu sendiri, kita sebagai umat mayoritas muslim di negara kita perlu memberikan apresiasi yang besar. Hampir semua ritual dari kebudayaan Mandar setelah masuknya agama Islam di tanah Mandar ini, tidak ada satupun ritual yang tidak berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Sehingga itu memperkuat nilai mistisnya di Mandar. Terlebih di Mandar ini ada orang yang diagung-agungkan oleh masyarakat Mandar, bahkan Sulawesi Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan Anangguru Imam Lapeo? Betul, Imam Lapeo. Seorang penderita, seorang wali. Allah. Beliau ini sangat membekas di relung hati para pengikutnya hingga saat ini. Kami yang tidak pernah melihat langsung sosok beliau, bahkan kami hanya bisa memandang foto saja, sudah tertarik begitu kagum. Ternyata di Mandar ini berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan seni, tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai mistis terhadap kebudayaan itu sendiri melalui kerangka agama selalu ada. Makanya itu mungkin di beberapa tahun kemarin, termasuk MH Ainun Najib itu datang ke Mandar karena mungkin di Mandar itu punya nilai historis yang sangat luar biasa yang membuat dia itu tertarik. Jadi di Mandar itu punya magnet. Dia punya magnet, lalu kemudian MH itu datang ke sini itu semenjak tahun, kalau nggak salah, semenjak tahun 80-an kalau tidak salah, yang saya dengar informasinya seperti itu. Kalaupun misalnya itu salah, barangkali bisa dibenarkan, jadi cari pembenarannya. Lalu kemudian saya dengar juga kan MH Cak Non itu kan punya ibu angkat di Mandar, dan alhamdulillah kan kita sering ke sana juga ya hari itu kan. Kita sering, bahkan kita ada komunitas ya hari itu ya di Mandar ya. Namanya kalau tidak salah AMM ya, apa ya? Asitalian Mandar Malakbi kalau tidak salah. Mengingat memori itu kembali, serasa hati ini bergetar. Iya. Dan saya secara pribadi terharu. Saya baru-baru merinding ini. Saya tidak berbicara asal keluar kata-kata saya. Orang tua itu almarhumah Ibunda Camana. Ibunda Camana. Mungkin satu-satunya wanita sofistik yang kami berikan julukan kepada beliau. Bahkan mungkin bukan cuma kami. Mereka yang memahami tentang hakikat diri pasti melihat dari mata batinnya. Wanita hebat itu adalah Bunda Camana. Betul. Mengingat beberapa puluh tahun yang lalu kami sering berkunjung ke rumah almarhumah beliau. Bahkan kami terasa ada lingkaran aura positif setiap kali kami berkunjung ke sana. Kita saling tarik-menarik batinnya kita. Walaupun kita bukan berbicara mata batin, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu ada kekuatan spiritual yang lebih ketika kami berhadapan sama beliau. Karena ternyata beliau cara mengajarkan memukul rebana itu, rebana patudu asli. Itu beliau tidak banyak bicara. Beliau langsung praktek, dan yang membuat kami takjub adalah setiap syair-syair yang keluar dari mulut beliau yang beliau keluarkan itu sungguh-sungguh bukan sebuah konsep yang ditulis. Dan kebanyakan kalau kita sekarang itu kita tulis dulu, kita bikin konsep itu lahir begitu saja, itu lahir begitu itu saja. Mengalir begitu saja, dan saya anggap itu adalah bagian daripada maunah Allah yang diberikan kepadanya. Andai kata beliau itu seorang wali, maka itu adalah karamahnya beliau. Kami yakini itu, dan demi Allah kamilah menjadi saksi. Benar ya. Saya juga masih sangat ingat itu ketika kita bincang-bincang ya sama beliau ya. Itu wajahnya begitu teduh,
Wajahnya itu betul-betul teduh. Wajahnya itu gimana ya? Lembut sekali wajahnya itu. Ketika dia menatap kita pun begitu. Terus kemudian menjamu orang yang datang ke rumahnya beliau luar biasa. Penjamuannya luar biasa. Bahkan kita yang merasa terkadang merasa tidak enak ya ketika datang ke rumahnya beliau lalu kemudian menjamu kita dengan baik. Ada satu hal yang saya ingat itu ketika berhadapan dengan beliau itu setiap, kalau tidak salah, setiap 10 menit kah atau setiap 5 menit kah, itu diam tafakur. Seakan-akan dia diam dan tafakur beberapa saat. Ada sekitar 1, 2, 3, 5 detik itu diam, pejamkan mata, lalu entah apa yang dia rasakan, lalu kemudian setelah itu baru dia ngobrol lagi. Ya. Ngobrol lagi setelah itu. Saya rasa dari tafakurnya beliau atau diam sejenaknya beliau itu, kami meyakini beliau itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena tiap kali kami memperhatikan urat-urat wajah beliau itu, cahaya itu nampak. Bagi yang percaya, ya bagi yang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya tidak jadi masalah. Tidak masalah. Kan bagi kami ini pengalaman spiritual itu tidak pernah didapatkan semua orang. Iya. Ya, termasuk saya ambil dulu kisah. Saya punya teman yang termasuk satu kelas di bangku kuliah. Itu dulu hampir kurang yakin itu barokahnya sholawat. Suatu ketika saya berkunjung ke rumah beliau, maghrib ya, menjelang maghrib ya, tiba-tiba anaknya kejang, membiru bibirnya, mulutnya, dan matanya itu sempat bagaimana kalau orang kejang, kita bisa analisa sendirilah. Saya katakan sama beliau, Kak, coba tolong baca sholawat. Iya, sholawat. Dia bilang, sholawat apa? Sholawat Jibril, surat Sajdatun Nuqut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Dan tolong jangan berhenti. Kemudian saya bergegas bonceng beliau sama anaknya menuju puskesmas terdekat, di puskesmas Sengat Polewali ya. Begitu sampai di tempat pembaringan puskesmas, tiba-tiba itu anak seperti tidak ada apa-apanya, seperti tidak kena apa-apa, kejangnya hilang dan posisinya pulih. Akhirnya beliau menyadari, wah, keutamaan sholawat. Ternyata luar biasa ini berkahnya sholawat. Saya katakan, Muhammad Rasulullah itu sudah meninggal. Bagaimana kalau beliau masih hidup? Oh iya. Akhirnya beliau menyadari betapa keajaiban itu terjadi dan beliau alami. Kita bisa langsung konfirmasi kepada beliau. Beliau tinggal di Desa Mami, beliau seorang ASN di Kementerian Agama, dan beliau merupakan wakil wakil ketua BPD Desa Mami. Bisa cerita langsung sama beliau, apakah benar peristiwa itu terjadi? Ini bukan karangan. Sekali lagi, ini bukan persoalan kita berbicara mata batin, bukan. Tapi ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang tidak semuanya orang dapatkan. Jadi ada satu kalimat yang saya pahami itu, man lam yazuk falam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan, maka dia tidak akan tahu. Ya, itu juga saya anggap bagian daripada fi ainil mahabbah. Ya. Kenapa? Terkadang kita percaya, tapi kita tidak mencintai. Bagaimana kita merasakan awalnya adalah karena kita mencintai. Betul. Sesuatu yang kita cintai kita akan rasakan, dan sesuatu yang kita rasakan disitulah terbukanya mata hati. Yakin dan percaya. Betul sekali itu. Terus kemudian kembali nih ke persoalan mandar. Ini mandar ya. Saya sangat ingat itu bercerita tentang literasi mandar ya. Yang mungkin hari ini banyak sih literasi tentang sejarah mandar yang menyebar di permukaan Kabupaten Pulau Mandar, bahkan mungkin keluar itu sudah banyak literasi tentang kebudayaan mandar. Nah, ada salah satu budayawan mandar yang hari itu sering saya temani ngobrol, namanya Pak Muiz Mandra. Kalau nggak salah beliau umurnya ketika itu sudah 80 tahun lebih, hampir 90 tahun. Dan saya sering berkunjung ke rumahnya beliau. Nah, sampai hari ini mendeskripsikan atau
menginterpretasikan kata Mandar itu kan meluas. Mandar itu interpretasinya luas. Kalau dalam bahasa Mandar sendiri, Mandar itu adalah air. Orang bisa menginterpretasikan itu adalah air. Makna air itu kan banyak. Makna air itu bisa lemah lembut. Makna air itu kalau dia berada di tempat yang tinggi, maka dia akan mencari tempat yang terendah. Karakter orang Mandar seperti itu. Ketika dia berada di ketinggian, maka dia harus merendah. Itu karakter orang Mandar. Makanya air itu seperti itu sifatnya. Dan karakter seharusnya menjadi seorang Mandar ya seharusnya seperti itu. Itu salah satu interpretasi tentang Mandar. Itu masalah air. Interpretasi tentang Mandar yang lain lagi, seperti ketika dilakukannya As-Sitalian pada saat itu, As-Sitaliat Tamajara, lalu kemudian melakukan sebuah konferensi ya pada saat itu ya, 14 kerajaan, 7 kerajaan gunung dan 7 kerajaan yang ada di lautan, di pesisir pantai, lalu kemudian disebutlah dalam dalam kisah Pitu Bak sejarah Binanga, ya. Pitu Bak Bana Binanga dan Pitu Lunasalu. Pitu Lunasalu dan Pitu Bak Bana Binanga. 7 hulu sungai Ya. dan 7 kerajaan. 7 Kerajaan. muara yang ada di pesisir pantai, kan. Jadi 14 kerajaan itulah yang menjadi sebuah acuan. Anaknya Raja Todilaling namanya Imanyambungi punya anak namanya Tomi Payung. Tomi Payung inilah yang mempromotori kegiatan itu, mempromotori kegiatan As-Sitaliat Tamajara. Si Pamanda di antara 14 kerajaan itu saling memperkuat di antara 14 kerajaan itu. Jadi muncullah kata Mandar pada saat itu. Si Pamandar. Jadi bahasa orang Mandar yang ada di gunung itu terkadang menggunakan aksen Mandar itu menghilangkan R dengan mengganti manda aksen ya. Kan tanda kutip atas apostrof satu atas. Jadi mematikannya itu menambah aksen itu akhirnya dia menyebutnya Manda bukan Mandar. Tapi itu sama dengan pengertian Mandar. Si Pamanda itu berarti saling memperkuat di antara 14 kerajaan. Nah, hingga lama-kelamaan di daerah Mandar ini kan sebenarnya kita multi etnis, banyak suku yang ada di dalamnya, bukan cuma suku Mandar yang tinggal di daerah Mandar itu sendiri. Nah, secara teritorial ya memang menurut Pak Muiz Mandra, salah satu budaya yang besar juga di Mandar kala itu mengatakan bahwa Mandar itu cuma sekedar teritorial awalnya. Dia cuma sekedar wilayah kerajaan 14 kerajaan yang tadi itu dari Paku sampai Suremana. Nah, orang yang tinggal di dalamnya kan multi etnis. Nah, cuman ketika itu ada diperkuatlah, saling merangkul lah. Jadi tatanan kerajaan yang ada di Mandar ketika itu diambil alih oleh Balanipa yang disebut dengan Arayang Balanipa. Arajang Balanipa ya mungkin tatanan tata negaranya mungkin kita bisa sebut dia selaku gubernuran. Terus kemudian ada raja-raja kecil yang ada di bawah di 14 kerajaan yang tadi kan, itu raja-raja kecil seperti itu. Ada kerajaan Tapango, ada kerajaan kerajaan yang ada di Campalagian misalnya, ada kerajaan yang lain, itu kan anak-anak kerajaan dari Arayang Balanipa. Nah, ketika itu terjadi, cuman sekarang begini masalahnya, sudah terlalu banyak yang terbuang nilai-nilai tradisi dan kebudayaan dari anak-anak Mandar hari ini. Sudah terlalu banyak yang terbuang nilai tradisi dan kebudayaan anak-anak Mandar hari ini. Salah satu contoh. Ikon sebuah suku itu adalah bahasa. Ikon sebuah suku itu adalah bahasa. Nah, hari ini saya melihat anak-anak itu ketika kita tanya, kamu orang mana? Taruhlah dia mengatakan bahasa orang Mandar. Tapi ketika kita tanya, kau bisa enggak bahasa Mandar? Dia bilang, saya tidak bisa bahasa Mandar. Apa yang terjadi ini? Nah, kalau menurut saya sih ya, menelisik ini dengan mata batin ya, seperti yang kita maksud tadi. Ikon sebuah suku itu adalah
bahasanya, tapi ketika bahasa itu sudah hilang, karakter itu sudah hilang, aura Mandar itu sudah hilang. Bahkan itu akan merembes ke persoalan akhlaknya orang Mandar pun itu akan lambat laun akan hilang. Jadi tergradasi, akhlak itu tergradasi hingga hari ini. Makanya terjadi sekarang anak-anak muda yang sekarang yang sudah tidak kenal dengan hal seperti itu sudah jauh dari adab-adabnya orang Mandar. Saya masih ingat ya, dulu waktu kita kecil, saya masih ingat kalau ibu kita pesan ke kita, kalau mau ke rumahnya orang lain, misalnya ke tetangga, mau nanya sesuatu ke rumah tetangga, ibu itu pesan biasanya, kamu jangan pernah ngomong nak kalau tidak duduk dulu. Nah, di depan biasanya kalau kita nanya di depan tetangga, di rumah tetangga, di sana kan tidak ada kursi. Iya. Kita duduk di bawah, Pak. Duduk di bawah baru nanya. Dan itu saya masih sampai itu, saya masih dapat itu. Saya ke rumah tetangga, saya duduk dulu di bawah, baru saya nanya sama orang, tuan rumahnya. Saya tidak pernah ngomong pada saat berdiri. Nah, ini adalah salah satu kalau menurut saya, hal seperti ini sudah hilang. Hal seperti ini sudah hilang. Jadi anak-anak sekarang itu terjadinya gradasi moral. Kalau menurut saya sih, terjadinya gradasi moral karena hilangnya adab, tradisi, dan kebudayaannya sendiri. Baik itu di Mandar, baik itu di Bugis, baik itu di Banten, baik itu di Jawa, dan yang lain-lain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kira-kira di Jawa gimana? Saya kira berkaitan dengan apa yang saudara sampaikan. Saya juga termasuk orang yang prihatin. Karena berkaitan tadi cerita saudara ketika disuruh sama orang tua, kita mesti harus duduk di bawah itu. Setali mata uang itu hampir sama dengan kebudayaan yang ada di Jawa. Kita bahkan kalau perlu itu jongkok dulu sambil mendekat sama tuan rumah yang kita sebagai penghormatan. Betul. Kan terkadang kita ini tidak menyadari bahwa kita hidup dari sejarah masa lalu. Ya. Nah, karena kita hidup dari sejarah masa lalu, mestinya kita jaga itu. Nah, kita jaga, itu pertama. Yang kedua, leluhur kita itu mengajarkan sesuatu yang memang secara logika itu pantas untuk wariskan kepada generasinya. Karena apa? Karena mereka mewariskan sesuatu yang baik. Contoh kecil juga yang tidak saya habis pikir, itu budaya kita tabe itu sudah hampir nyaris hilang. Padahal tabe itu kalau kita kembalikan kepada konsep hadisnya Rasulullah itu kan sudah jelas. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap atau semua yang berbau kebaikan itu adalah sedekah. Bayangkan kita ketika kita lewat bilang tabe, orang itu akan merasa nyaman. Yang kedua merasa dihargai. Betul. Dan yang ketiga merasa dihormati. Bayangkan kalau ini gara-gara kata tabe saja bisa kita terus lakukan, maka 3 pahala sudah kita dapat. Bayangkan itu. Sebelumnya kita lanjut, kata tabe itu perlu dijelaskan dulu. Nanti teman-teman ini, sahabat-sahabat yang nonton ini tidak tahu tabe itu apa sih maksudnya. Itu perlu dijelaskan dulu. Tabe itu maksudnya apa gitu. Iya. Tabe itu kalau saya memakai arti secara umum itu kayak bilang permisi. Iya. Nah, permisi itu salah satu bagian daripada adab kita. Kayak kita bertamu. Itu bertamu kan adab kita 2. Pertama mengucap salam. Kalau kita yang muslim ya, non muslim ya, mungkin selamat siang. Yang kedua adalah ketuk pintu. Ketuk pintu itu pasti bahasanya apa? Permisi. Ya. Bagaimana coba saya tidak kagum terhadap budaya Mandar. Kita betul-betul diajar sama leluhur kita sebaik-baiknya adab. Nah, tugas kita adalah melestarikan. Tetapi yang harus menjadi pelopor adalah 1, pemangku adat harus berani.
siapapun pemangku adat di tanah Mandar ini harus berani mengatakan budaya kita harus kita lestarikan. Kemudian yang kedua, turunan Maradia, kita harus dapat contoh dari turunan Maradia. Kita ini bukan berbicara Anda anak siapa, tetapi kalau memang Anda adalah turunan Maradia dari manapun, tolong perlihatkan itu. Ingat ya, Maradia itu dilantik karena dianggap mampu menjadi contoh buat masyarakat. Jadi Maradia, jadi Maradia itu saudara-saudara adalah raja ya. Raja ya. Maksudnya raja ya. Raja ya. Jadi Maradia itu raja. Makanya kan kita sebagai bagian daripada masyarakat Polewali Mandar yang betul-betul ingin tradisi kita itu tetap berkembang, mohon dengan hormat para pemangku adat, terkhusus para turunan Maradia, berilah contoh yang baik kepada kami. Karena kami sedih biasa, menangis kalau tanda kutip ya, kalau ada oknum Maradia yang bertingkah bahkan merusak tataran Mandar itu sendiri, kan kita betul-betul merasa, artinya tidak memperlihatkan sifat yang baik, sifat atau adab yang baik, sehingga kami merasa sedih gitu. Karena biar bagaimana seorang raja atau seorang Maradia itu adalah cerminan buat masyarakat. Nah sekarang kan begini, di Indonesia ini kan, itu kalau tidak salah dia punya persekutuan raja-raja Nusantara. Ya. Itu kan ada tuh, ya, persekutuan raja-raja Nusantara. Nah seharusnya hal-hal seperti itu dibahas dalam situ. Saya sependapat, karena adanya semacam paguyuban atau persatuan raja-raja Nusantara itu mestinya itu bisa membuat semacam rekomendasi, kemudian diberikan presiden, karena kita menganut bukan lagi sebuah kerajaan, tetapi adat atau norma-norma yang bagus itu perlu dilestarikan. Betul. Karena budaya Nusantara itu berasal dari budaya lokal. Betul, itu berasal dari yang kita pahami. Termasuk tadi saya lupa singgung tadi persoalan kata Manda, yang salah satu orang tua kita, seniman kita, budayawan kita, Pak Mus Mandra itu mengatakan air. Saya lebih cenderung memang senang dengan kalimat Manda itu identik dengan air. Sekalipun ada Mandar artinya bisa darah dan lain-lain, tapi saya lebih cenderung ke air. Mengingat dan teringat saya bahwa Kabupaten Majene itu berasal daripada Jene. Wundu itu berkaitan dengan air. Berbeda dengan Tayamun ya. Artinya apa? Betapa luar biasanya ini Mandar. Saudara tadi mengutip dari seniman besar kita Pak Mus Mandra bahwa arti dari Mandar tadi kan air. Maka jangan heran kalau ada apa-apa di hampir seluruh negara di belahan dunia itu, kekuatan air itu dahsyat. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Mandar itu hebat. Kehebatan Mandar itu bukan karena berani membunuh orang kalau dia benar, bukan. Tetapi ketika dia mampu memiliki sikap dari atas ke bawah, merangkul semua orang, itu yang saya maksudkan. Sehingga makna air itu menjadi utuh, menjadi pembersih karena dia wudhu ya, serima jene tadi, jene ya. Kemudian air juga bisa menjadi semacam menetralisir sebuah keadaan. Jangan, tanda kutip ini, jangan diartikan air itu identik dengan hal-hal yang kotor seperti misalkan tsunami mengerikan, tapi jadikan air itu bagian daripada unsur tubuh kita yang paling banyak.